badai sudah dibahas di minggu lalu ya, beberapa ya, 2 minggu awali dengan adanya tekanan ya, kemudian dia tekanan rendahnya makin matang ya, makin tekanannya makin kecil ya, akhirnya jadilah badai yang dinamai ada badai Senyar ya. Senyar itu dari bahasa India ya, bahasa India ya. Kemudian terus ke arah barat ya, ke arah barat nanti kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kita mulai bencana banjir dulu ya, banjir. Jadi pengertiannya saya ulang ini, sebenarnya slide ini sudah, yaitu ada 2 pengertian terkait banjir. Jadi perhatikan ya, ini bahan untuk UAS ya. Bahan untuk UAS nanti sekali lagi pertemuannya. Jadi ada 2 pengertian terkait dengan banjir, yaitu adalah aliran sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai ya, menyebabkan adanya genangan pada lahan yang rendah. Jadi intinya airnya melebihi kapasitasnya sungai. Jelas jadi banjir kan, meluap kan, istilah umum adalah meluap. Oh, airnya meluap karena sungainya penuh. Nah, intinya adalah itu ya. Jadi aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normalnya ya, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan yang rendah di sungai. Aliran air limpasan tersebut semakin meninggi ya, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati air. Jadi ya karena air sungainya melimpas, yang biasanya nggak kena banjir terkena banjir ya. Nah, itu adalah pengertian pertama. Nah, pengertian yang kedua yaitu gelombang banjir ke arah hilir. Sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara. Muara ya, muara itu adalah pertemuan sungai dengan laut ya di muka muara. Nah, akibat badai katanya itu. Jadi akibat badai, maka air laut di muara itu adalah meninggi air lautnya, sehingga air sungai tidak bisa masuk dengan lancar ke arah laut. Nah, dampaknya apa? Dampaknya banjir ke arah hilir, kata itu, ke arah hilir ya, sistem sungai. Nah, ini akibat badai. Oke, itu pengertian ya. Nah, sumber air yang berlebih menyebabkan banjir ya di negara tropis. Nah, dikategorikan, jadi sumber air berlebih penyebab banjir di negara tropis dikategorikan satu ya, katanya banjir yang disebabkan oleh hujan lebat. Ini biasalah kita alami ya, hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai alami dan sistem drainase buatan manusia. Jadi misalkan ya, selokan-selokan atau got-got itu kan buatan manusia, di samping ada sungai alami. Nah, sungai alami dan drainase buatan manusia itu tidak bisa menampung ya air hujan yang begitu lebat, maka akan menimbulkan banjir. Itu adalah kategori pertama. Kategori kedua, banjir yang disebabkan oleh meningkatnya muka air. Muka air di sungai sebagai akibat pasang laut atau rob. Jadi air laut itu bisa mengalami pasang naik dan pasang surut. Ya, yang disebut dengan rob itu pasang naik ya, rob. Jadi banjir rob katanya kan. Banjir rob itu adalah sudah biasa di pantai utara Jakarta itu. Apalagi di Semarang. Nah, rob ya, rob yaitu adalah banjir akibat laut pasang ya, atau maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Jadi akibat badai gelombang laut itu bisa naik ya, atau ada yang anomali ya, yaitu akibat gelombang Kelvin yang ekstrim bisa tinggi juga tuh ya, bisa tinggi muka lautnya di pinggir pantai. Oke, itu kriteria yang kategori yang kedua. Jadi banjir pertama, banjir akibat hujan lebat ya, sehingga air hujannya melebihi daya tampung sungai dan drainase buatan manusia. Kategori kedua adalah banjir yang disebabkan oleh pasang laut ya atau rob. Nah, kategori ketiga adalah banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan,
ya bendung tanggul dan bangunan pengendali banjir. Nah, ketika bendungan tidak dapat menahan tekanan air, maka bendungan akan hancur yang menimbulkan banjir bandang. Jadi istilah banjir bandang itu adalah banjir akibat ya kegagalan atau tidak mampunya ya bendung tanggul atau bendungan buatan manusia menahan tekanan air yang besar ya, maka timbul banjir bandang. Nah, seperti kemarin ya di berita-berita apa media ya di Sumatera Utara, Aceh itu ada banjir bandang kan yang membawa banyak apa kayu-kayu gelondongan. Nah, sebenarnya itu adalah uh, bendung tanggul alamiahnya adalah tidak bisa menahan tekanan air hujan yang begitu banyak ya. Air hujan yang begitu banyak dari mana? Akibat dari badai tadi ya, badai senior tadi kan. Oke, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan banjir bandang ya. Kemudian banjir akibat kegagalan bendungan alam tadi ya. Akibat penyumbatan aliran sungai, runtuhnya tebing sungai, endapan bercampur sampah dan sebagainya. Jadi di daerah Bandung yang saya ketahui ya itu adalah ada daerah ya yang langganan banjir setiap tahun. Karena apa? Ada aliran Sungai Citarum yang belok secara apa ya, secara ekstrim ya, kemudian dia terhambat, tersumbat oleh banyaknya sampah-sampah sehingga adalah airnya tidak bisa mengalir dengan lancar menimbulkan banjir ya. Itu langganan ya, itu langganan. Itu adalah uh, masuk kriteria sendiri ya. Ada banjir yang akibat runtuhnya tebing sungai katanya. Nah, secara teori memang ada itu ya, ada itu. Tuh, jadi kriteria yang keempat adalah banjir akibat penyumbatan aliran sungai ya. Oleh apa? Oleh sampah, oleh runtuhnya tebing sungai ya sehingga menyumbat belokan sungai. Itu adalah kategori yang keempat. Nah, penyebabnya jelas lah ya. Secara umum penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi di atas normalnya. Jadi orang-orang meteorologi itu sudah tahu ya di suatu daerah curah hujan tuh normalnya berapa gitu, berapa milimeter ya, apakah per jam ya, per hari atau per bulan. Ya nggak apa-apa, pernya satuannya adalah tinggal kesepakatan. Tapi yang penting berapa milimeter per satuan waktu itu yang penting ya. Jadi curah hujannya tinggi di atas normalnya ya. Pernah pada saat Jakarta dan sekitarnya dikepung banjir atau ya mengalami banjir secara menyeluruh lah ya, rata-rata kena banjir Jakarta dan sekitarnya Bekasi itu curah hujannya adalah tinggi sekali itu 187 mm per jam mungkin ya itu ya, jadi tinggi sekali sehingga ya saluran-saluran drainase ya itu tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi sehingga timbul adalah banjir ya, banjir. Oke, itu kira-kira. Nah, yang kedua ya catchment area, jadi daerah tangkapan air hujan tuh itu sudah berkurang atau hilang sama sekali gitu ya. Jadi kenapa sekarang ada ya wilayah-wilayah yang dulunya tidak pernah mengalami banjir, kok sekarang jadi mengalami banjir ya. Nah, karena apa? Karena hilangnya atau berkurangnya daerah tangkapan air atau catchment area. Yang dulunya air hujan itu adalah dia bisa apa? Bisa ditampung oleh catchment area, daerah tangkapan air. Tapi karena daerah tangkapan airnya sekarang sudah dijadikan pembangunan ya, katakanlah perumahan, jalan tol, sehingga tidak ada lagi tuh catchment areanya. Sehingga air hujan dia akan mencari jalannya sendiri, masuklah ke saluran-saluran ya, ke sungai-sungai ya yang lebih rendah, ke daerah yang lebih rendah, sehingga sungainya tidak cukup mampu untuk menahan uh, debit air hujan ya, maka timbul banjir. Oke ya, jadi kemampuan daya tampung sistem pengaliran air yang dimaksud tidak selamanya sama ya, karena ada pendangkalan dan seterusnya. Tetapi berubah akibat sedimen ya, pendangkalan, penyempitan sungai akibat sampah dan berbagai hal. Ya,
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air, ya, air hujan atau catchment area juga dapat menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit air yang masuk ke aliran sungai menjadi lebih tinggi. Nah, yang tadinya adalah air hujan itu bisa ditampung dulu di daerah tangkapan air, ya catchment area, tapi karena catchment area sudah nggak ada, airnya langsung mengalir ke sungai sehingga melampaui kapasitas aliran atau daya tampung sungai, ya, sehingga memicu ya banjir, memicu erosi ya kepada lahan-lahan curam ya, alam suram. Nah, berkurangnya daerah resapan air yang berkontribusi meningkatnya banjir. Jadi akibat daerah resapan air atau tangkapan air itu berkurang, maka itu sangat berkontribusi ya terhadap meningkatnya kejadian banjir ya. Catchment area itu adalah yang tadinya ada mungkin dibikin oleh pemukiman ya kan, ya, atau jalan tol dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini curah hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh apa? Kemarin sepintas sudah saya terangkan itu oleh angin muson ya atau angin musim, fenomena La Nina dan El Nino ya, yaitu suhu muka laut di Pasifik ya, di Pasifik. Kemudian fenomena Dipole Mood Index atau IOD ya di Samudra Hindia atau sebelah timur Afrika, fenomena MJO Madden Julian Oscillation ya, kemudian fenomena ITCZ ya, dan pengaruh suhu muka laut lokal. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, kemarin angin muson sudah saya terangkan. Nah, jadi angin muson, jadi sekali lagi, curah hujan di Indonesia itu dipengaruhi oleh paling tidak oleh 6 fenomena ini. Fenomena angin muson atau angin musim, fenomena La Nina dan El Nino, atau keduanya digabung sebagai ENSO, ya. Yang ketiga adalah fenomena Dipole Mood Index, nanti saya terangkan satu-satu ya, itu suhu Samudra Hindia di timur Afrika. Kemudian fenomena MJO, Madden Julian Oscillation, kemudian fenomena ITDZ ya, dan pengaruh suhu muka laut lokal. Nah, sekarang kita angin muson dulu. Angin muson itu ada yang disebut dengan angin muson baratan dan angin muson timuran. Angin muson baratan, nah ini coba lihat gambar di kiri. Nah, ini seolah datang dari barat ya, dari barat tuh. Baratan. Kalau angin muson timur, ya seolah dari timur tuh, dari Australia ya, dari Australia masuk Nusa Tenggara itu, angin timuran. Nah, angin muson baratan itu membawa dampak di wilayah sebagian besar wilayah Indonesia itu musim hujan. Nah, seperti sekarang ini sudah November nih. Kalau ada bulan yang ber sudah bertiup angin baratan. Ya, baratan dari mulai Oktober, September, Oktober ya teruslah sampai Januari, Februari. Dampaknya apa? Musim hujan di sebagian wilayah Indonesia, sebagian besar ya wilayah Indonesia. Nah, ini adalah angin muson baratan, itu musim hujan. Kalau musim angin muson timuran itu dampaknya adalah di sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah musim kemarau. Ya, nah kenapa bisa begitu? Karena angin muson timuran itu katanya sedikit membawa uap air karena anginnya tidak melalui lautan yang luas, hanya sempit segini aja tuh. Ya, sehingga tidak cukup banyak membawa uap air. Uap airnya mungkin dijatuhkan di wilayah-wilayah ya inilah mungkin Ambon, Nusa Tenggara ke sini ke barat udah berkurang, udah kering ke Jawa. Sebaliknya, kalau musim baratan, anginnya melalui lautan yang luas sehingga membawa cukup banyak uap air, ya, sehingga terus dijatuhkan di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, itu juga hujan jadi banyak. Oke, itu adalah pengaruh angin muson ya, angin muson. Jadi muson
daratan ya yang bawa banyak jumlah uap air. Nah, ini saya apa meninjau yang kemarin dulu ya peristiwa badai. Nah, ini adalah saya ambil ya gambar pada hari Sabtu kemarin tanggal 29. Nah, badai Senyar itu yang tadinya kan tuh saya dua hilang ya. Atau yang tengah dulu nih, yang tengah dulu ya, yang tengah ini ada badai Koto tuh ya di daerah Kamboja ini, Kamboja, Vietnam. Nah, di sini ada sinyalnya tuh melintas di wilayah Indonesia tengah tuh ya. Nah, terus dia bergerak ke barat ya, bergerak ke barat sampailah pada hari Sabtu itu sampai di Sri Lanka menabrak ke India ya, menabrak India ya. Nah, kalau badai itu dia sudah menghantam daratan itu dia akan hilang karena dia banyak mengalami gesekan ya. Gesekan jadi energinya adalah makin hilang. Dan ternyata pada hari ini, nah ini ya, yang gambar sebelah kanan, nah baru saya ambil tadi jam 19 ya, itu badai sudah hilang tuh. Yang tadinya masih ada nabrak India tuh, ini ya, dan sebelah kiri, nah sekarang udah hilang. Jadi Sabtu masih ada, nah sekarang Selasa ini jam 19 tadi hilang. Begitu juga, nah badai yang di sini di Kamboja ini ya, di Vietnam juga sudah hilang, ya, sudah hilang. Jadi badai kalau sudah menabrak daratan, dia sudah energinya makin lemah karena mengalami gesekan-gesekan dengan pohon, dengan gedung dan seterusnya, dengan gunung dan seterusnya ya itu. Oke, nah pertanyaannya mungkin kalian masih ingat ya bahwa saya adalah pernah menerangkan badai itu adalah jarang melintas di daerah ekuator. Tapi kenapa kemarin adalah dekat dengan ekuator? Nah ini menjadi banyak jadi pokok bahasan dari para ahli meteorologi ya. Ini kenapa kok ada itu ya? Nah biasanya itu adalah di lintang 10 utara atau lintang 10 selatan itu. Tapi kemarin ada di lintang rendah ya, di lintang rendah. Nah kenapa juga tidak berbelok langsung ke barat laut, tapi relatif ke arah barat ya. Kemungkinan ada angin balikan dari Himalaya ini. Konon ya, konon. Oke, tapi itu enggak masalah. Kita akan belajar mitigasinya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasan El Nino ya. Saya sudah menjelaskan pada saat Indonesia adalah mengalami fenomena El Nino, maka di wilayah Indonesia itu mengalami kemarau panjang. Ingat ya, pada saat terjadi fenomena El Nino, maka di wilayah sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Ingat, mengalami kemarau yang lebih panjang dari normalnya, dari biasanya itu. Mengapa demikian? Karena pada saat terjadi El Nino, itu adalah suhu muka laut di Pasifik lebih hangat dibandingkan suhu muka laut di wilayah Indonesia. Akibatnya, karena suhu di Pasifik lebih hangat, maka tekanannya jadi rendah. Di Indonesia tekanannya lebih tinggi, maka terjadi aliran udara dari wilayah Indonesia ke Pasifik. Di Pasifik adalah dia naik. Maka uap airnya tertarik ya, karena anginnya mengalir dari Indonesia ke arah Pasifik, maka uap airnya adalah terbawa ke arah Pasifik. Efeknya apa? Di Indonesia adalah kurang hujannya. Ya, kurang hujannya itu. Nah, ini kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi pada saat terjadi El Nino, maka di sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami kemarau lebih panjang dari normalnya. Mengapa demikian? Karena uap air yang ada di wilayah muka laut Indonesia, wilayah Indonesia, dia mengalir ke arah Pasifik yang suhunya lebih hangat daripada suhu muka laut Indonesia. Oke, sebaliknya pada saat La Nina, gambar bawah ya La Nina, saya belum menerangkan di Fulmut Index ya.
pada saat La Nina, suhu muka laut di wilayah Indonesia lebih hangat dibandingkan suhu muka laut di Pasifik. Efeknya apa? Efeknya adalah tekanan udara di Indonesia, di wilayah Indonesia ini lebih rendah dibandingkan di Pasifik. Maka terjadilah aliran air, aliran massa udara yang membawa uap air dari wilayah Pasifik masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga di wilayah Indonesia, ya, uap air tadi diturunkan sebagai membentuk awan-awan hujan, kemudian diturunkan sebagai hujan di wilayah Indonesia. Nah, apa dampaknya? Dampaknya bahwa di Indonesia mengalami curah hujan yang lebih dibandingkan normalnya pada saat terjadi fenomena La Nina. Oke, konon ya curah hujannya antara ya sekitar 20% lah ya, 20% dari normal, lebih tinggi daripada normalnya. Oke ya, itu adalah El Nino dan La Nina. Nah, sekarang bagaimana sirkulasi Walker-nya? Ya, saya belum ke dipole mode index dulu ya. Sirkulasi Walker-nya adalah mana nih? Ada ya. Nah, ini sirkulasi Walker-nya kebalik nih. Sekarang pada saat El Nino ya, coba perhatikan. Kalau ditanya, coba terangkan sirkulasi Walker pada saat terjadi fenomena El Nino di Indonesia. Nah, sirkulasi Walker-nya perhatikan nih. Di permukaan, tadi kan pada saat El Nino ya tuh, mengalir udara dari Indonesia tuh, di bawah mengalir udara dari wilayah Indonesia ke arah Pasifik. Nah, ini itu mengalir ya dari wilayah Indonesia ke arah Pasifik. Nah, sampai di Pasifik dia akan naik ke atas. Ada upwelling membentuk awan-awan hujan karena banyak uap air kan. Nah, terus turun hujan. Nah, angin yang naik itu, angin naik berbelok ke arah barat, berbelok ke arah barat di atas ya, di udara atas anginnya ke arah barat, terus turun di wilayah Indonesia. Di daerah bawah, di permukaan, anginnya mengalir dari barat ke arah timur. Dari barat ke arah timur. Sampai Pasifik naik ke atas, kemudian mengalir dari timur ke arah barat. Nah, terus begini sirkulasi Walker untuk wilayah Indonesia. Kalau wilayah untuk yang ke Amerikanya, dia dari Amerika, ya, Amerika ekuator ya, di antara Amerika Selatan dan Amerika Utara, mengalir ke arah Pasifik, naik ke atas, baru dia dari barat ke arah timur, sirkulasi Walker-nya. Nah, jangan lupa nih ya. Nah, sebaliknya pada saat La Nina, nah La Nina coba lihat nih, La Nina gambar bawah, yaitu pada saat massa udara dari Pasifik menuju Indonesia, berarti dari barat, dari timur ke barat yang membawa uap air ya. Kemudian uap air itu naik ke atas menjadi awan hujan, diturunkan hujannya, anginnya kan naik. Nah, sirkulasi Walker-nya adalah yang di bawah ini tuh. Jadi dari Pasifik yang di bawah nih, di permukaan laut ya, mengalir udara dari timur ke arah barat tuh. Terus naik ke atas, nah maka di udara atas anginnya adalah bergerak ke arah timur, dari barat ke arah timur, terus turun lagi. Nah, ini. Jadi kebalikan ya, kebalikan El Nino. Nah, ini sirkulasi Walker-nya ya, sirkulasi Walker. Oke ya. Nih, jangan lupa ya. Sehingga ada orang menyebutnya fenomena El Nino dan La Nina itu adalah sebagai uh,
fenomena ENSO. Ya, the oscillations between El Nino and La Nina condition is in the equatorial Eastern Pacific Ocean, di Pasifik ya Timur, itu adalah disebut sebagai ENSO. ENSO itu singkatan dari El Nino Southern Oscillation ya. Oke, itu adalah fenomena La Nina dan El Nino. Nah, sekarang penyebab lainnya apa? Tadi ada dipole mood index ya. Ada MJO ya, ada ITCZ. Nah, kita terangkan. Nah, saya menerangkan tidak dipole mood index dulu, tapi saya menerangkan MJO dulu biar urut ya. Jadi MJO itu adalah singkatan dari, saya nggak ditulis ya, Madden-Julian Oscillation. Jadi MJO itu adalah singkatan dari, tulis sendiri ya, Madden biasa D-nya 2, Madden-Julian Oscillation. Osilasi ya, osilasi. Nah, fenomena MJO adalah fenomena suhu muka laut di Samudra Hindia yang lebih hangat dari sekitarnya sehingga menimbulkan pertumbuhan awan di wilayah Samudra Hindia. Perhatikan, jadi sebenarnya fenomena ini terjadi di Samudra Hindia. Bukan Samudra Pasifik ya, Samudra Hindia. Konon suhunya lebih hangat dari sekitarnya menimbulkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Samudra Hindia. Nah, awan hujan ini kemudian bergeser ke wilayah Sumatera. Perhatikan gambarnya. Saya gambar sendiri, tidak ahli gambar ya. Saya gambar sendiri. Jadi suhu muka laut di Samudra Hindia lebih hangat tuh. Sehingga uap air yang ada dari wilayah Sumatera ketarik ke arah wilayah Samudra Hindia. Uap air dari Timur Afrika tertarik ya Samudra arah Hindia. Maka tumbuh awan hujan turun. Maka ini turun hujan. Nah, tetapi awan hujan ini bergeser tuh, awan hujan bergeser terus ya mendekat ke arah Sumatera. Suatu saat awan hujan ini ada di atas Sumatera. Nah, karena awan hujan ada di atas Sumatera, uap airnya dijatuhkan maka sebagai hujan. Nah, hujan akibat pengaruh MJO. Nah, awan hujan ini bergeser katanya itu ya ke wilayah Sumatera atau Indonesia Barat. Sehingga di wilayah Sumatera lebih banyak hujan dibandingkan normalnya. Nah, ini adalah MJO. Sekali lagi, MJO itu sebenarnya adalah fenomena suhu muka laut di Samudra Hindia yang lebih hangat, sehingga menimbulkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Samudra Hindia. Tetapi awan hujan itu bergeser ya ke arah Sumatera, sehingga pada suatu saat ya sampai di wilayah Sumatera. Nah, di wilayah Sumatera jatuhlah hujan. Ini adalah MJO. Nah, MJO ya singkatan dari Madden-Julian Oscillation, yaitu suatu fenomena cuaca global yang berupa gelombang ya atau osilasi yang bergerak dari barat ke arah timur. Nah, tadi dari Samudra Hindia ke arah timur di sekitar Khatulistiwa. Dengan periodenya adalah 30 sampai 60 hari katanya kan itu. Ada periodenya itu. 30 hari, sebulan sampai 2 bulan. Nah, fenomena ini gangguan awan katanya. Curah hujan, angin dan tekanan ya. Angin dan tekanan yang sangat mempengaruhi pola cuaca dan iklim di seluruh dunia, terutama di wilayah tropis. Ya, di wilayah tropis. Nah, gerakan MJO, jadi MJO bergerak dari barat ke timur dan secara berkala melintas di seluruh bumi, di wilayah tropis, di wilayah Jepangnya itu ya. Nah, periode satu siklusnya antara 30 sampai 60 hari. Nah, dampak dari fenomena ini dapat menyebabkan kondisi cuaca ekstrim katanya itu ya, seperti peningkatan atau penurunan curah hujan yang signifikan mempengaruhi siklus musim di suatu wilayah.
Nah, pengaruhnya di Indonesia bagaimana? Ya, MJO sangat mempengaruhi pola cuaca di Indonesia, terutama dalam menentukan periode hujan ya. Bahkan bisa menyebabkan hujan yang lebih intens saat musim kemarau. Jadi ada istilah kemarau basah karena pengaruh MJO. Oke, coba ini dulu ya renungkan ya. Saya izin sebentar ya. Baik ya, saya teruskan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ini yang di kameranya aktif baru sampai Zahra ya, kali Zahra. Nah ini baru tuh. Ya, pada aktif semua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti paham ya. Sekarang saya teruskan. Ini adalah MJO, Madden Julian Oscillation. Nah, sekarang Dipole Mood Index atau DMI. Nah, tadi kan ada, nah itu ada DMI nih, gambar ini ya, sebelah coba lihat tuh. Di sebelah sisi kiri ada DMI positif dan DMI negatif. Pada saat ada fenomena DMI Dipole Mood Index negatif, maka uap air dari wilayah samudra itu menuju ke wilayah Indonesia Barat ya, Sumatera, Jawa. Karena membawa uap air, maka di wilayah Sumatera ya, Jawa tumbuh awan-awan hujan ya, awan hujan, kemudian dia menjatuhkan airnya sebagai hujan. Nah, ini juga mempengaruhi jumlah curah hujan. Sebaliknya,
pada saat terjadi dipole mood index positif, terbalik uap air yang ada dari wilayah barat Sumatera itu mengalir ke arah barat, ya, ke pantai timur Afrika tuh, ya, bagian timur Afrika. Nah, yang hujannya akhirnya jatuh di wilayah pantai timur Afrika. Nah, itu adalah dipole mood index, ya, DMI. Nah, jadi dipole mood index yaitu ada dua, ya, dipole mood index negatif, wilayah Indonesia Barat banyak hujan dampaknya. Kalau dipole mood index positif, wilayah Indonesia Barat lebih kering, hujannya berkurang, ya. Nah, sifat dan pergerakan dipole mood index atau dikenal dengan sebagai, ya, Indian Ocean Dipole, IOD. Jadi ada orang yang menyebut adalah DMI, ada yang menyebut sebagai IOD, ya, yang merupakan fenomena anomali suhu muka laut di Samudra Hindia sama dengan MJO, ya, itu melibatkan perbedaan suhu bagian barat dan bagian timur Samudra Hindia. Ya, fenomena ini bersifat stasioner di wilayah tertentu, tidak bergerak seperti MJO. Nah, ini, ya, ada kata tambahan loh, tidak bergerak seperti MJO. Kalau MJO kan bergerak, ya, dari barat terus ke timur, ya, dengan siklusnya adalah periodenya 30 sampai 60 hari, ya, 60 hari. Oke. Nah, skala waktunya DMI adalah fenomena, ya, DMI adalah fenomena antar tahunan jangka panjang, ya, yang siklusnya selama beberapa bulan, ya, dan biasanya terjadi setiap beberapa tahun, mirip dengan El Nino atau La Nina. Jadi El Nino itu, ya, orang mengatakan 5 tahunan, tapi ya 5 tahun sekali ada El Nino gitu. Tapi sekarang 3 tahun terjadi juga El Nino, ya, ada 7 tahun, sehingga ada buku yang mengatakan periode El Nino itu adalah 3 sampai 7 tahunan lah, ya, El Nino. Nah, coba kita lihat di slide atas. Nah, ini coba perhatikan, ini terjadi El Nino pada tahun 1963, ya. Terus 1972, ini periode berarti 9 tahun, ya. Kemudian terjadi lagi 1982, 10 tahun, ya. Terjadi lagi 1997, ini El Nino yang besar-besar, ya. 1997. Jadi ini berapa tahun nih? 15 tahun, ya, 15 tahun. Tapi El Nino yang lemah, ya, karena El Nino itu ada El Nino lemah, moderat, dan kuat, ya, yang kuat. Oke, jadi ini adalah periodenya, ya. Tapi ada orang mengatakan 5 tahunan, ada yang mengatakan 3 sampai 7 tahunan. Ternyata yang besar adalah bisa 12 tahun, ya, dan 15 tahun. Nah, itu periode El Nino. Oke, ya. Area pengaruhnya bagaimana? Pengaruh utama dari dipole mood index terfokus pada Samudra Hindia dan wilayah sekitarnya termasuk Indonesia bagian barat. Karena sifatnya stasioner, ya. Tidak seperti MJO yang bergerak. Jadi terfokus di Samudra Hindia dan sekitarnya termasuk Indonesia bagian barat. Dampaknya di Indonesia bagaimana? Ya, tadi sudah saya sebutkan, ya. Saat DMI positif, suhu muka laut di Samudra Hindia lebih hangat, ya, dan, ya, apa nih, diukur, ya, nah, dekat Indonesia lebih dingin lah, ya, ini salahnya. Dan lebih dingin, ya, dekat Indonesia. Nah, yang cenderung menyebabkan penurunan curah hujan di sebagian, ini kalimatnya susah. Jadi intinya gini, dampak di Indonesia, ya, saat DMI positif, suhu muka laut di Samudra Hindia lebih hangat. Dan di wilayah Sumatera di Indonesia Barat lebih dingin. Sehingga, ya, terjadi aliran udara dari wilayah Indonesia
ke arah Samudra Hindia yang menyebabkan di wilayah Indonesia terjadi penurunan curah hujan karena uap airnya terbawa ke arah Samudra Hindia. Ya, itu dampaknya ya pada saat positif. Nah, sebaliknya pada saat negatif itu tinggal dibalik ya, bahwa uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia Barat, terutama Sumatera dan Jawa, menimbulkan jumlah hujan yang lebih banyak dari normalnya. Oke. Nah, sekarang satu lagi, ITCZ ya. Jadi ITCZ, saya terangkan dulu ini, ITCZ adalah singkatan dari Intertropical Convergence Zone. Jadi konvergen itu adalah menyatu ya itu. Jadi sekali lagi, yang mempengaruhi curah hujan, selain tadi ada El Nino, La Nina, MJO, dan DMI, itu ada yang namanya fenomena ITCZ, yaitu singkatan dari Intertropical Convergence Zone, zona konvergensi antar tropis ya, yaitu area di sekitar Hatulistiwa di mana angin pasat dari belahan bumi utara dan dari belahan selatan bertemu. Namanya juga konvergen zone tuh. Konvergen zone, zona konvergensi kan, intertropical ya, antar tropis. Tuh. Jadi bertemunya angin pasat dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ya di sekitar Hatulistiwa. Nah, ini akan menghasilkan curah hujan yang tinggi karena udara yang naik ya, udaranya naik kemudian mendingin di atas, maka air mendingin ya, kemudian jadi uap airnya jadi air, kemudian dia jatuh sebagai hujan. Nah, zona ini merupakan pita awan bertekanan rendah yang mengikuti pergerakan matahari katanya itu. Pergerakan matahari. Karena kalau ada mataharinya ada zona yang mendapat sinar matahari lebih banyak atau lebih panas, maka kemungkinan akan terjadi daerah tekan rendah kan, tekan rendah. Nah, jadi mataharinya bergerak ya tekan rendahnya bergerak ya. Sepanjang tahun artinya bergerak sepanjang tahun dan berperan besar dalam mempengaruhi iklim lokal dan iklim global dengan membawa dampaknya adalah badai dan curah hujan deras. Definisi ini coba kita lihat gambarnya. Nah, coba perhatikan nih gambarnya. Gambar yang kiri dulu ya, ruwet di gambarnya. Anggap ini ada wilayah Indonesia ya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, ini ekuatornya tuh, ekuator. Ya, ekuator. Saya nerangkan dari mana dulu ya. Ke atas dulu lah, ke arah utara ya. Nah, matahari katakanlah ada di ekuator, yaitu pada bulan Maret atau September, yaitu adalah 23 Maret sama 21 September. 21 Maret ya. 21 Maret sama 23 September itu matahari pasti ada di Hatulistiwa. Nah, karena matahari di atas Hatulistiwa, maka terbentuk di sini tekanan-tekanan rendah. Nah, tekanan rendah, maka karena tekanannya rendah, maka angin ya dari belahan bumi utara maupun selatan bertemu tuh di sini. Coba lihat tuh, kursor saya tuh ya, bertemu, maka membentuk awan hujan. Membentuk awan hujan, ya. Kalau di sini pun sama nih yang kuning membentuk awan hujan, turun hujan. Nah, turun hujan di ekuator. Nah, jadi dari penjelasan ini tuh ya bertemunya ya angin pasat belahan bumi utara dan selatan di sekitar Hatulistiwa menghasilkan curah hujan. Nah, ini gambarnya ini. Nah, pasat loh, angin pasat ya belahan selatan, ini angin pasat dari belahan utara bertemu di sini untuk hujan. Nah, mataharinya bergeser tuh, bergeser. Coba lihat di sini. Nah, di tengah-tengah antara ekuator dan 23,5 LO ya, di tengah-tengah. Maka
zona-zona tekanan rendahnya ya di sekitar ini, yang lurus matahari ini. Nah, sehingga angin pasat dari selatan ketemu dengan angin pasat dari utara, nih di daerah yang saya gambar warna hijau ini. Nah, terbentuklah awan hujan, turunlah hujan. Nah, mataharinya terus bergeser ke arah utara, bergeser ke arah utara sampai pada bulan Juni itu. Maka di utara ya sampai di lintang 23,5 derajat lintang utara maksimum sini ya. Nah, di sini adalah daerah tekanan rendah. Maka angin pasat dari selatan tuh bertemu dengan dari utara membentuk awan hujan di sini. Nah, maka dijatuhkan hujan-hujannya di sini. Nah, dari bulan Juni matahari balik lagi tuh ke selatan. Masuklah di sini, terbentuk awan hujan di sini, balik lagi kan. Nah, timbullah hujan. Terus ke Hatulistiwa muncul ini, ya, terbentuk hujan. Nah, terus sama dengan kalau ke selatan pun sama, ya dengan ke utara di sini munculnya. Nah, sehingga kalau saya ada sampai selatan itu di 22 Desember ya. Jadi ke selatan sama dengan gambar yang di belahan utara sini nih. Ya, saya gambar. Sehingga kalau saya gambarkan nih, coba perhatikan yang kuning di paling kiri itu ya, itu awan hujan kuning, masuk ke hijau, hijau ini tuh, hijau, terus masuk ke biru. Nah, ini biru, balik lagi ke hijau ya karena mataharinya balik lagi ke selatan hijau, terus masuk lagi ke ekuator, nih kuning yang kedua yang ini ya. Ini. Nah, terus kalau digambar terus, saya gambar terus nih, akan terjadi di sini hijau lagi, hijau, nah biru lagi di ujung sini, terus balik lagi. Jadi ini siklusnya seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh intertropical convergence zone ya, zona konversi ya di wilayah tropis. Nah, ini adalah mempengaruhi jumlah curah hujan. Oke. Nah, jadi sekali lagi ITCZ adalah singkatan dari Intertropical Convergence Zone ya, yaitu area di sekitar khatulistiwa di mana angin pasat belahan bumi utara dan selatan bertemu menghasilkan curah hujan yang tinggi karena udara yang naik dan mendingin. Nah, oke ya, tinggal dibaca ininya terus ya, teruskan. Waktunya sedikit lagi. Nah, lalu apa angin pasat? Tadi kan disebut-sebut angin pasat ya. Nah, ini pertemuan angin pasat di belahan bumi utara, BBU nih. Jadi cara kerja ITZ adalah satu pertemuan angin, yaitu angin pasat dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, BBS, bertemu di wilayah ini yang disebut dengan konvergensi pertemuan. Nah, pemanasan dan pengangkatan udara ya, udara yang bertemu di ITCZ dihangatkan oleh matahari sehingga menjadikan lembab dan ringan sehingga naik ke atas ke atmosfer, ada drag up. Nah, pembentukan awannya saat udara itu naik lalu mendingin kan, uap airnya adalah airnya sudah mulai embun ya, makin besar butiran airnya karena berat tertarik oleh gravitasi, maka dia jatuh sebagai hujan. Nah, proses pembentukan awan yang terbentuk adalah awan cumulonimbus, awan yang mendung yang tebal gitu ya, mendung yang tebal itu disebut cumulonimbus. Nah, ini pesawat juga nggak berani kalau ada awan ini di atas ya, pesawat menghindari awan-awan ini ya. Nah, hujan derasnya adalah awan tersebut seringkali menghasilkan badai petir kan ya. Nah, cumulonimbus ini sering menghasilkan adalah badai petir, hujan angin atau petirnya, hujan lebat. Ya. Oke, lalu angin pasat itu apa? Angin pasat adalah angin yang bertiup stabil secara terus-menerus dari arah timur ke arah barat, ya, di wilayah tropis, terutama antara garis lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Nah, kira-kira beginilah ini ya. Mengalir dari timur katanya ke arah barat. Nah, ini adalah zona intertropical convergence zone ya di sekitar Hatulistiwa. Nah, gambarnya lah ilustrasi seperti ini. Ini angin pasat. Yang atas, panah atas adalah angin pasat belahan bumi utara, panah yang bawah adalah angin pasat dari belahan bumi selatan.
menuju ke khatulistiwa bertemu. Nah, itu yang disebut dengan ITCZ ya. Pengaruh ITCZ yaitu iklim global, yaitu ITCZ berperan penting dalam pertukaran panas dan kelembaban antar laut dan atmosfer yang mempengaruhi iklim global ya. Jelas lain ya karena ada uap air dan panasan. Nah, kondisi laut dapat mempengaruhi pola angin ya, pola angin dan menciptakan kondisi laut yang ganas akibat badai dan berdampak pada operasi maritime ya, ya kapal-kapal itu kan terganggu dan seterusnya ya. Nah, ini adalah ITJ, ITCZ mempengaruhi pola curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, kalau fenomena suhu muka laut lokal ya, ini sudah umum lah ya, ini pasti ada sangat penting ya. Nah, perubahan kondisi suhu permukaan laut itu dapat mempengaruhi 50% intensitas curah hujan. Ini paling paling besar lah pengaruhnya ya. Jadi fenomena suhu muka laut lokal di Kepulauan Indonesia. Oke ya. Nah, ini ada fenomena KBO, ini sepintas saja ya. KBO itu singkatan dari quasi biennial oscillation. Jadi osilasi kuasi ya itu 2 tahunan ya 2 tahunan. Nah, merupakan variasi periodik angin di stratosfer di atas ekuator. Jadi di lapisan tinggi, di lapisan stratosfer. Nah, biasanya kalau tadi gejala-gejala cuaca itu terjadi di lapisan troposfer ya, troposfer. Ini tidak saya bahas nih. Nah, kemarin dampaknya apa di saat kemarau banyak hujan itu katanya pengaruh daripada osilasi kuasi 2 tahunan ya atau kuasi biennial oscillation ya. Oke, ini adalah awan. Nah, kesimpulannya fenomena-fenomena alam tadi ya yang terkait dengan curah hujan di atas yang tadi itu mempengaruhi terjadinya banjir atau bencana hidrometeorologi. Ya, di luar faktor drainase nih. Jadi tadi saya hanya menerangkan masalah alam, gejala alam ya, gejala alam di luar faktor drainase ya, saluran air buatan manusia, tanggul yang runtuh ya, bendungan yang jebol dan lain-lain. Itu non alam ya, di luar non alam. Oke, sudah. Ini adalah bendungan, bendungan ya. Tuh. Nah, ini tadi saya menyebut-nyebut adalah banjir karena rob ya, ini karena rob. Ini kota Semarang itu adalah langganan banjir rob sampai daerah-daerah pantai menuju ke arah Jepara. Ya, konon menurut pengukuran geologis, ahli-ahli geologi, wilayah Semarang itu adalah mengalami penurunan muka tanah. Ada yang mengatakan setiap tahun sampai 10 cm, luar biasa kalau 10 cm ya. Jadi turun. Makanya bangunan di sana adalah jendelanya terkubur separuh, pintunya terkubur separuh. Nah, lama-lama nanti ya sudah tertimbun tinggal gentengnya saja ya. Sehingga banyak bangunan sana dinaikkan lagi, dibikin tinggi lagi, ditinggikan lagi ya. Nah, inilah kondisi banjir rob di Kota Semarang. Tadi rob itu apa? Naiknya permukaan laut ya, akibat ya pasang. Pasang itu bisa diakibatkan oleh gaya tarik bulan dan matahari ya. Akibat gaya tarik bulan dan matahari menimbulkan pasang laut ya. Nah, ini kondisi di Semarang. Nah, ternyata bukan hanya di kota Semarang saja, di pelabuhan-pelabuhan Semarang ya. Itu di jalanan Pantura antara Semarang dan Demak ya. Dan ini saya alami sendiri ya, beberapa kali ke Semarang.
pas pada saat terjadi rob ya. Nah ini jadi banjir rob real ini ya. Nah ini di pantai utara antara Demak Semarang ya. Nih. Jadi karena tadi saya katakan adalah permukaan tanahnya turun terus, turun, maka tuh lihat tuh bagian pintu jendela tinggal separohnya kan. Nah permukaannya tergenang oleh air laut. Rob karena permukaan tanahnya dia turun kan, turun. Jadi rumah ini tadinya di daratan ini, sekarang sudah ya kayak masuk ke arah laut ya, arah laut tuh, akibat banjir rob. Nah ini adalah rumah ya, rumah sama dengan tadi, sekarang sudah seperti di tengah laut tuh ya. Nah ini saya pada saat itu diminta untuk mendampingi Komisi 5 DPR di daerah banjir rob di Pantai Utara ya. Itu beberapa tahun lalu saya menjelaskan ini ya. Tuh. Nah ini adalah banjir rob dan luapan sungai di Bukit Duri ya. Pada tahun 2017 Bukit Duri Jakarta di sini itu terjadi superposisi, artinya bersamaan ya. Pada saat terjadi pasang naik, terjadi rob, kemudian air dari sungai meluap karena curah hujannya tinggi sehingga air hujan tidak bisa ditampung oleh aliran sungai itu. Dia meluap. Nah, di muara ada rob, akhirnya terjadi superposisi, saling menguatkan ya. Nah, sehingga terjadi banjir yang luar biasa pada tahun 2017 di daerah Bukit Duri, Jakarta ya, Jakarta itu. Nih. Nah, ini akibat rob dan gelombang tinggi. Tadi saya bilang gelombang tinggi itu akibat badai bisa, akibat gelombang Kelvin yang ekstrim juga bisa menimbulkan uh, gelombang tinggi dan menimbulkan rob ya, rob yang cukup tinggi di daerah pantai. Nah ini badai sudah saya terangkan, ini badai Dahlia ya, sudah terangkan, ini banjir di Jakarta 2007 ya, di bundaran apa, HI itu di Tamrin ya, seperti ini gambar 2007, dari 18 tahun lalu ini, 18 tahun lalu, ya ini banjir di Jakarta 2007 ya, 2007 atau Jalan Tamrin seperti itu ya, 2007. Nah kemudian itu ada bundaran HI itu ya, Hotel Indonesia, banjirnya luar biasa. Yang tadi saya katakan bahwa curah hujannya adalah tinggi sekali pada saat itu, ekstrim ya, ekstrim, saat ekstrim. Nah ini bisa juga uh, banjir akibat terjadi longsor, sungainya terbendung yang tadi kan terjadi di Sulawesi 2019. Nah banjir bandang atau plas pun tadi sudah saya terangkan ya. Jadi karena tanggulnya jebol ya kan, atau bangunan airnya jebol sehingga terjadi banjir bandang. Nah, efek daripada banjir bandang adalah seperti ini ya, pada daerah-daerah yang ya di luar zona sungai ya itu karena terjadi apa tanggulnya jebol ya melanda kemana-mana itu ya. Jadi membawa lumpur ya, kayu, batu dan seterusnya itu. Nah ini terjadi itu tahun 2021 ya di Flores Timur ini, di Flores Timur banjir bandang yang sekarang adalah di Sumatera Barat ya kan, di Sibolga gitu kan. Minggu lalu itu kan, minggu lalu banjir bandang di Sentani, Papua ya, di Aceh beberapa tahun lalu. Nah ini dampak banjir bandang ya, batu-batu adalah ya berserakan di jalan raya ya, mengganggu nih, jelas sangat mengganggu nih. Nah lalu kajian bahayanya apa? Tadi kan pengertiannya sudah ya, penyebabnya sudah. Nah, sekarang kajian bahaya. Jadi diperlukan kajian data historis banjir sama dengan kajian bahaya bencana gempa bumi, yaitu perlu data gempa bumi masa lalu yang disebut dengan paleo earthquake. Ini juga sama ya dalam kasus banjir,
kajian bahayanya perlu ya data historis banjir berapa tahunan, ya kan? Dan empirik yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan dan upaya antisipasi banjir pada suatu daerah yang mencakup minimal ya satu catatan kejadian bencana banjir yang telah terjadi ya sejarahnya dicatat tuh tahun berapa berapa tingginya daerahnya mana saja ya sehingga bisa dipelajari indikasi-indikasinya ya indikasi awal yang akan datangnya banjir di masa yang akan datang atau yang dikenal banjir periodik misal banjir 5 tahunan jadi dipelajari ya misalkan pada tahun 1900 tahun 2000 ya 1900 terlalu jauh tahun 2000 terjadi banjir di daerah A, daerah B, daerah C. Penyebab tingginya adalah daerah A sekian, B sekian, dan seterusnya. Penyebabnya adalah curah hujannya tinggi. Ya, minta di kantor BMKG setempat lah, ya curah hujannya. Nah, dicatat semua itu. Kemudian tahun berapa lagi? Misal tahun 2005 terjadi banjir lagi. Daerahnya mana lagi? Catat lagi. Daerah XYZ dan seterusnya. Tingginya berapa? Curah hujannya berapa? Pada saat 2005. Catat lagi 2010 misalnya dan seterusnya sama ya sebelum tahun 2000 juga sehingga kita bisa menganalisa secara empirik nantinya kira-kira berapa tahun sekali ya kira-kira penyebab banjirnya pada curah hujan tingkat berapa bisa menimbulkan banjir. Nah dari data-data itu kita bisa membuat suatu empirik. Nah sehingga kita bisa mengantisipasi kita bisa membuat suatu early warningnya misal ya ternyata dari data-data banjir masa lalu di suatu daerah tertentu, daerah X katakanlah ya, daerah X itu terjadi banjir jika curah hujannya mencapai misal 150 mm per jam misal ya. Maka dengan data-data itu kita bisa mengantisipasi. Misalnya saya memasang AWS, Automatic Weather Station. Nah, AWS-nya di set nanti. Kalau AWS itu bisa mencatat atau menangkap curah hujan 150 milimeter per jam, maka AWS itu memberikan suatu warning, katakanlah sirine, ya, yang menandakan bahwa ini adalah potensi terjadinya banjir. Itu pentingnya kita mencatat ya data historis banjir dan empiriknya, ya, sehingga kita bisa untuk membuat empirik. Nah, kemudian upaya antisipasinya adalah pemetaan topografi yang menunjukkan kontur ketinggian sekitar daerah aliran sungai atau irigasi ya yang dilengkapi dengan kemampuan kapasitas sistem hidrologi dan luas daerah tangkapan air hujan, catchment areanya, ya dipetakan catchment areanya, ya ketinggiannya sehingga kita bisa memitigasi ke depannya, ya. Kemudian data curah hujan sangat diperlukan, ini inti sekali ya. Data curah hujan sangat diperlukan untuk menghitung kemungkinan kelebihan beban atau terlampauinya kapasitas penyaluran sistem pengaliran air baik sistem sungai maupun sistem drainase. Penting tadi saya katakan tadi ya, misalkan curah hujannya 150 meter per jam, milimeter per jam, maka menimbulkan banjir, nanti dipasang ya sirine. Kalau curah hujannya sudah mencapai itu, bunyi sirinenya sebagai peringatan. Nah itu adalah kajian bahaya. Jangan lupa ya kajian bahayanya tuh. Jadi ada minimal ada 3, yaitu adalah catatan banjir masa lalu ya, pemetaan topografi ya, dan pemetaan dari catchment area. Yang ketiga adalah data curah hujan ya, sejarahnya data curah hujan. Nah, gejala peringatan dininya apa ya? Jadi datangnya banjir diawali dengan gejala-gejala. Jelas
curah hujannya yang tinggi. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau saya mengambil contoh tadi 150 mm per jam menimbulkan banjir, maka sekarang dengan AWS bisa dipasang sirine. Kalau curah hujannya 150 meter per jam, maka sirinenya bunyi. Ya, dan Pak Suprianto sudah berhasil ya membuat suatu prototipe eh, prototipe apa ya, memantau ketinggian permukaan air sungai ya. Nah, itu menimbulkan banjir atau kalau naik dia terekam dan bisa menimbulkan suara ya itu. Yang kedua, gejala peringatan dininya adalah tingginya pasang laut. Ya, tadi Rob kan yang disertai dengan badai mengindikasikan akan datangnya bencana banjir beberapa saat. Kemudian terutama untuk daerah-daerah yang dipengaruhi pasang surut, daerah-daerah pantai. Ya, jadi tingginya pasang laut itu diamati terus. Itu gejala peringatan dini. Biasanya kalau pasang laut itu berkaitan dengan posisi bulan dan matahari. Ya, bulan purnama atau bulan mati, bulan baru ya, bulan baru itu bulan mati, dan bulan purnama itu biasanya pasangnya tinggi di suatu wilayah ya. Nah, pasang terbani itu pada tanggal kira-kira perempat ya, tanggal 7 dan tanggal 21-an lah, itulah sekitar itu pasangnya tidak begitu besar. Tapi pasang laut yang besar itu biasanya pada saat bulan mati atau bulan baru ya, dan bulan purnama. Yang ketiga adalah evakuasi ya, dapat dimulai dengan telah disamai atau dilampauinya ketinggian permukaan banjir tertentu yang disebut dengan muka banjir siaga. Jadi kalau permukaan sungainya sudah rata dengan tanggulnya ya itu sudah menjadi peringatan dini kan. Nah, sudah harus lakukan siap-siap evakuasi ya gitu. Sistem peringatan dini ya macam-macam sekarang ya. Oke. Nah, lalu parameter yang diukur apa? Parameter atau tolok ukur ancaman atau bahaya dapat ditentukan berdasarkan luas genangan. Jadi Anda nanti kalau ya kalian kalau misalkan bekerja di bidang kebencanaan ya, kemudian meneliti banjir, kira-kira luas genangannya nah berapa kilometer persegi atau berapa hektar, nah itu dicatat. Kemudian ketinggian air banjirnya, ketinggian air berapa meter atau berapa senti. Kemudian kecepatan alirnya, kecepatan aliran airnya ya, berapa meter per detik, berapa kilometer per jam ya. Atau mungkin debitnya ya, debitnya susah mungkin kecepatannya saja ya. Nah, kemudian material yang dihanyutkan, aliran banjir, batu, bongkahan, pohon, seperti kemarin banjir bandang itu ya, batu ya, pohon ya, itu terbawa semua. Kemudian tingkat kepekatan air atau tebalnya endapan lumpur, nah itu dicatat ya. Memang tidak mudah kalau yang ini tidak mudah yang nomor 5 ya. Kemudian lamanya waktu genangan. Berapa jam kah, berapa hari kah, atau berapa bulan kah. Dicatat semua. Nah ini adalah parameter yang diukur ya, parameter yang diukur. Catat untuk dipelajari ya, dipelajari dibandingkan dengan data-data masa lalu ya, itu dipelajari. Sehingga kita bisa membuat suatu mitigasinya. Lalu komponen yang terancam apa? Jadi komponen yang terancam diantaranya adalah ya jelas korban manusia ya, sarana prasarana umum, dan kerusakan pada harta benda. Ya jelas manusia ya, itu jumlah penduduk yang meninggal, jumlah penduduk yang hilang, jumlah penduduk yang luka-luka, jumlah penduduk yang mengungsi. Ya seperti banjir yang di Sumatera ya, sekarang-karang ini kan penduduk yang meninggal 200 sekian, yang hilang sekian. Ikuti media ya. Kemudian yang mengungsi sekian, yang luka-luka sekian. Nah, itu adalah komponen yang terancam. Dicatat semua itu. Ya, clear ini ya, yang sekarang
sedang terjadi minggu kemarin ya. Kemudian prasarana umum, prasarana transportasi yang tergenang dicatat ya, yang rusak, yang hanyut, misalkan jalan, jembatan, stasiun kereta api dan bangunan lainnya. Fasilitas sosial ya, rumah sakit, ya, puskesmas, sekolah dan lain-lain yang tergenang atau rusak ya, catat semua. Fasilitas pemerintah kira-kira sama lah ya itu ya, semua dicatat ya. Prasarana pertanian dan perikanan seperti sawah, irigasi ya. Sawah tak ada hujan itu artinya sawah yang hanya bisa digunakan pada saat musim hujan ya. Itu sawah tak ada hujan. Sawah yang hanya digunakan yang bisa digunakan pada saat musim hujan karena airnya dari air hujan. Kalau musim kemarau tidak bisa ya karena terlalu kering. Itu namanya tanah tak ada hujan. Nah, yang tergenang sehingga mengalami puso ya, penurunan atau kehilangan produksi puso itu ya. Ya, dari ladang ya, tambak perkebunan dan seterusnya. Prasarana pengairan ya, bendungan, tanggul, jaringan irigasi. Nah, semua adalah dicatat semua. Itu adalah komponen-komponen yang terancam. Kita mendata itu semua ya, kemungkinan-kemungkinan yang terancam. Harta benda perorangan ya jelas lah ya. Nah, ini yang penting, strategi mitigasi dan upayanya ya. Strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana. Strategi mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan. Di antaranya adalah mitigasi non-struktural, mitigasi struktural, serta peran serta masyarakat. Dan peran serta masyarakat. Dan aja nih ya. Oke ya. Jadi sekali lagi, strategi mitigasi bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan di antara mitigasi yang non-struktural, mitigasi struktural, serta peran serta masyarakat. Nah, apa saja yang di, yang termasuk dalam upaya mitigasi non-struktural? Yaitu adalah pembentukan kelompok kerja. Kan non-struktural kan, bukan bangunan. Jadi pembentukan kelompok kerja atau pokja, apapun namanya lah ya, yang beranggotakan dinas instansi terkait. Misal ya, dinas pengairan atau dinas sumber daya alam atau sumber daya air, sumber daya air di tingkat kabupaten kota ya sebagai bagian dari katakanlah dulu namanya satlak, satuan pelaksana, apapun namanya mungkin berubah untuk melaksanakan dan menetapkan pembagian peran dan kerja dalam upaya-upaya non fisik penanganan mitigasi banjir ya. Di antaranya adalah inspeksi ya, kelompok-kelompok tadi, kelompok kerja itu ya, melakukan pengamatan dan penelusuran atas sarana dan prasarana pengendali banjir yang ada dan langkah yang akan diuraikan. Nanti langkah-langkahnya apa setelah ada punya data gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir. Jadi merekomendasikan perbaikan. Oh, setelah didata bahwa bendungan ini harus diperbaiki. Khawatir nanti kalau kapasitas airnya, debit airnya tinggi, kapasitas airnya tinggi, bendungan ini akan jebol, maka akan menimbulkan banjir bandang. Begitu juga dengan tanggul, ya, baik tanggul alamiah maupun tanggul man-made, buatan manusia. Karena bagian talud ya atau tanggul dari selokan air itu adalah di sepertiga dari dasar uh, sungainya atau dasar saluran itu adalah biasa tergerus karena tekanan airnya adalah tinggi di sekitar sepertiga dari dasar ya itu. Jadi direkomendasikan setelah punya data.
Jadi merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan. Oke, itu adalah poin kedua dari upaya mitigasi non-struktural. Yang ketiga, itu adalah memonitor dan mengevaluasi. Ya, evaluasi sudah biasa ya, kita punya data, kita juga harus evaluasi, kemudian dimonitor data curah hujan. Yang tadi saya katakan ya, kalau kita punya data historis, ya curah hujan yang bisa menimbulkan banjir, maka kita untuk kedepannya setelah membuat empirik, ya curah hujan yang menimbulkan banjir, kita selanjutnya memonitor. Kalau curah hujannya adalah sudah melampaui maksimum yang bisa menimbulkan banjir, pasti ini akan banjir juga kan itu. Karena kita sudah membuat suatu evaluasi. Kemudian level banjir ya, tingkat banjirnya adalah ketinggiannya berapa, daerah-daerah genangannya di mana saja. Kan kita sudah punya data-data historis tadi yang pertama itu yang dan informasi lainnya yang diperlukan untuk meramalkan keadaan banjir. Kita sudah tadi saya sampaikan bahwa bisa dipasang AWS (Automatic Weather Station) dengan diset ya, diset pada nilai ambang curah hujan yang bisa menimbulkan banjir. Yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan data-data curah hujan masa lalu. Tadi saya sebutkan sebagai contohnya adalah 150 mm per jam. Jadi kalau curah hujannya adalah sudah 150 meter per jam menimbulkan banjir, ya kita tinggal set saja automatic weather station-nya itu, ya. Nanti bisa memberikan warning berbentuk sirine dan lain sebagainya itu, ya atau alo-alo lah itu ya. Nah yang keempat adalah upaya non struktural itu menyiapkan peta daerah rawan banjir. Nah ini sudah biasa ya, harus dimiliki oleh setiap BPBD, ya. Daerah-daerah yang rawan banjir itu di mana saja, kemudian dievaluasi, ya. Kemudian dilengkapi untuk perencanaan ke depan untuk mitigasinya dilengkapi dengan rute pengungsian. Ada zona-zona yang disiapkan untuk daerah pengungsian. Kalau tsunami adalah pakai shelter-shelter tsunami yang ke atas, ya, shelter tsunami. Kemudian disiapkan lokasi-lokasi pengungsian sementara. Kalau kita sudah tahu bahwa periode banjirnya ketahuan sekian tahun sekali ya, gitu. Sebenarnya kita bisa menghitung dari fenomena-fenomena alam tadi ya, kapan terjadinya La Nina, kapan terjadinya fenomena di Fulmouth Index negatif, ya, kapan terjadinya intertropical convergence zone di wilayah Indonesia, kapan terjadinya fenomena Madden-Julian Oscillation yang akan masuk ke wilayah Sumatera, Jawa dan seterusnya. Ya itu bisa diperkirakan ya, diperkirakan. Nah, itu kan kalau itu yang mengerti itu adalah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ya sosialisasi saintifik mengenai fenomena-fenomena yang mendukung terjadinya banjir ya. Mungkin dengan apa? Gejala rob ya, akibat pasang laut akibat daya tarik bulan dan matahari. Pada saat bulan mati atau bulan purnama terjadi pasang yang maksimum. Sebaliknya pada saat pasang perbani atau seperempat pertama dan 3/4 ya, itu pasangnya tidak begitu maksimum. Oke, nah yang kelima adalah mengecek dan menguji sarana sistem peringatan dini.
early warning sistemnya. Kita cek secara rutin ya. Jangan-jangan pada saat terjadi bencana beneran, sarannya tidak jalan. Early warning sistemnya tidak jalan ya, sehingga harus dicek secara rutin. Nah, ini penting mengambil langkah-langkah untuk memeliharanya ya. Ini adalah harus rutin lah, pelihara secara rutin ya. Keenam adalah melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana. Itu yang saya sampaikan ya pada saat saya menerangkan paradigma penanganan bencana ya. Jadi ya memang perencanaan sangat penting ya, terus persiapan logistik ya, daerah pengungsian dan seterusnya itu menjadi sangat penting. Nah, ini diulas lagi dalam penanganan masalah banjir. 7 ya, harus penyiapan SOP. Karena ini sangat penting ya. Kalau tidak ada SOP nanti tindakannya adalah kita sporadis, tidak terarah ya. Laksanakan pelatihan evakuasi oleh tim-tim tadi, tim penanggulangan bencana ya, atau oleh Satlak ya. Sekarang ada Tagana macam-macam namanya ya. Kira-kira tim lah, tim penanggulangan bencana ya. Kemudian mengadakan rapat-rapat koordinasi ya, BPD dan seterusnya. Dulu namanya adalah Bakornas ya. Sekarang udah BPD tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat pusatnya adalah BNPB ya. Nah, membentuk jaringan lintas instansi dengan LSM juga penting, dan melaksanakan pendidikan masyarakat, mengedukasi ya masyarakat penting ya, menumbuh kembangkan local wisdom ya, kearifan lokal juga jadi penting. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan masyarakat. Oke, sedikit lagi ya. Ini upaya mitigasi strukturalnya apa? Kalau tadi kan non struktural, ya kalau struktural kan terkait dengan bangunan-bangunan fisik ya, yaitu adalah satu pembentukan pembangunan tembok penahan dan tanggul sepanjang sungai atau disebut talud ya. Memang ini biayanya jadi tinggi ya, tembok laut sepanjang pantai yang sekarang ada apa? Yang direncanakan oleh pemerintah lah tembok raksasa yang dari sepanjang pantai utara Jawa ya itu ya. Atau kalau tsunami kan ada namanya breakwater ya, untuk penahan tsunami. Nah, ini akan sangat membantu mengurangi bencana banjir ya pada tingkat debit banjir yang direncanakan. Pengaturan kecepatan aliran atau debit air ya, dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Nah, pengaturan kan ya, seperti bendungan Katulampa kan itu kan salah satu fungsinya mengatur ya, mengatur debit air yang ke arah Ciliwung ya, diatur supaya ya mengurangi dampak banjirnya lah itu ya. Kalau di los semua kan itu bahaya ya, bahaya. Dan begitu juga kalau airnya ditahan di bendungan Katulampa bisa jebol ya. Jadi itu harus diatur lah, sudah tahu ya berapa debit air maksimum yang boleh ditampung dan berapa debit air yang boleh dialirkan agar Ciliwung tidak terkena banjir. Nah, itu petugas di Katulampa itu sudah punya catatan itu. Ya, catatan. Nah, kemudian pengerukan sungai jelas ini ya, pembuatan sodetan sungai itu termasuk usaha mitigasi. Ini sudah biasa, ini umum ya, umum, jadi kalian bisa cari sendiri ya. Nah, ini diantaranya adalah mitigasi struktural itu adalah yang saya terangkan pada saat menerangkan gunung api, itu ada bendungan Sabo ya, bendungan Sabo atau Sabo Dam ya, untuk menahan banjir aliran lahar dingin Merapi ya. Bentuknya ada macam-macam. Fungsinya adalah untuk menahan ya. Nah, lalu peran masyarakat ya. Nah, masyarakat sebagai individu maupun sebagai keseluruhan dapat berperan serta secara aktif dan signifikan dalam manajemen bencana banjir ya, dengan tujuan untuk mitigasi dampak banjir. Peran masyarakat dapat dikategorikan dalam aspek penyebab dan aspek antisipatif. Aspek penyebab ya,
jika semua peraturan yang berpengaruh atas faktor-faktor penyebab banjir, yang tadi ya, drainase, curah hujan ya, secara alamiahnya gitu, itu berpengaruh ya, harus dijalankan atau dilaksanakan, dipatuhi ya, akan dapat mengurangi dampak banjir secara signifikan. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya tidak membuang sampah, itu biasalah ya ini, tidak membangun jembatan atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit aliran sungai. Itu aspek penyebab. Banyak ya, tidak tinggal di bantaran sungai sehingga sungai makin menyempit sehingga menghalangi laju atau kecepatan aliran sungai. Yang tadi kan dibahas di atas adalah kecepatannya berapa meter per detik. Nah, tidak menggunakan dataran ya, retensi banjir untuk pemukiman. Nah, sekarang kan banyak orang-orang itu yang catchment area dipakai untuk pemukiman untuk dan lain-lain ya, sehingga catchment areanya udah hilang. Maka tidak ada penampungan alamnya air hujannya masuk ke sungai, sungai tidak cukup mampu menampung, akhirnya terjadi limpasan dan terjadi banjir. Tidak melakukan penggundulan hutan ya, atau hentikan penggundulan hutan, itu bisa menimbulkan banjir dan erosi. Menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah. Ya dulu disebutnya apa? Ekstensifikasi ya, artinya pembabatan hutan untuk konservasi pertanian, terus pindah lagi akhirnya itu akan membahayakan lahan ya, lahan. Oke. Nah, aspek partisipasi sedikit lagi ya, yaitu adalah masyarakat ya harus ikut serta dan aktif dalam latihan-latihan atau gladi upaya mitigasi bencana banjir. Misalnya sosialisasi peduli bencana, latihan kesiapsiagaan. Nah, kalau gempa itu ada namanya sekolah lapang gempa ya, dan itu rutin ya di daerah-daerah itu. Nah, dan itu melibatkan masyarakat, jadi ada partisipasi dari masyarakat ya, dari pimpinan-pimpinan daerah terkait ya, ada tim tagana gitu. Nah, ikut serta aktif dalam program desain pembangunan rumah tahan banjir. Ya, ikut serta dalam pendidikan publik, ya sosialisasi tadi kan. Kemudian ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik, ya intinya sosialisasi, ya melakukan kegiatan gotong royong pemerintah dan seterusnya itu ya. Itu kerja bakti bersamalah untuk apa membersihkan saluran air, drainase ya supaya ya aliran air tidak tersumbat. Oke, sekian dulu ya. Saya terima kasih. Ini adalah mata kuliah pengganti ya. Dan ini nanti masuk dalam bahan UAS ya, UAS. Oke, jadi kita nanti tinggal satu kali lagi kuliah pada hari Kamis ya, lusa. Nah ini kemungkinan saya hari Kamis ini kemungkinan ada kegiatan lain ya, kemungkinan ini. Ya coba saja nanti ya, Kamis pagi nanti saya infokan ya itu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas ya, saya menerangkan tadi pelan-pelan sekali ya dan urut ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pas waktunya ya. 1,5 jam ya sampai jam 9 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya akhiri kalau gitu, saya izin stop share ya. Terima kasih, sampai ketemu di kuliah terakhir ya itu. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya ya.